Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatul Pon. Dan saya Olivia Marerai. Dan saya Antoni Suboger. Kami mahasiswa PBSD PSDKU Aru. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang perspektif siswa 5 pada masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk itu, Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kabupaten Maluku Tenggara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Langgur. Pada awalnya ibu kota berada di Kota Tual, tetapi setelah resmi menjadi daerah otonom, ibu kota kabupaten pun dipindahkan ke Langgur yang terletak di Kecamatan Kekecil. Secara geografis, Maluku Tenggara terletak pada posisi koordinat 131 derajat sampai 133 derajat bujur timur dan 5 sampai 6,5 derajat lintang selatan. Adapun letak menurut geografi sebelah selatan dibatasi oleh Laut Arafura, sebelah utara dibatasi oleh Laut Banda, sebelah timur dibatasi oleh Laut Aru, sebelah barat dibatasi Kota Tual dan Laut Banda. Luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara 4.212,54 km kubik dengan luas daratan 1031,81 km kubik dan luas perairan 3.180,73 km kubik. Kabupaten Maluku Tenggara hanya terdiri dari satu gugusan kepulauan, yaitu gugusan Kepulauan Kei yang terdiri dari Kepulauan Kei kecil dan luas seluruhnya 2092,33 km kubik. Budaya di Kabupaten Maluku Tenggara. Bahasa, ada 3 rumpun bahasa yang dipertuturkan di Kepulauan Kei. Bahasa Kei atau Fevefu Evaf adalah yang paling luas pemakaiannya, yakni di 207 desa di Kei Kecil, Kei Besar dan pulau-pulau sekitarnya. Penduduk Pulau Kur dan Kamaer menggunakan bahasa Kur atau Fevefu Kur. Dalam percakapan sehari-hari, bahasa Kei mereka gunakan sebagai lingua franca. Bahasa Banda Fevefu Wadan digunakan di desa Banda Eli atau Wadan El dan Banda Elat atau Wadan Elat di bagian barat dan timur Laut Pulau Kei Besar. Sistem pengetahuan tradisional Kulenge merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang secara turun-menurun, meliputi lagu, pengolahan makanan, tarian-tarian, cerita rakyat, termasuk juga pengolahan sumber daya alam. Sasi sebagai tata kelola laut yang dipraktekkan oleh masyarakat adat di Pulau Kei merupakan sebuah contoh dari tradisional Noulenge. Pada dasarnya, sasi adalah suatu sistem atau pola pengaturan pemanfaatan wilayah laut yang ditemukan dan ditetapkan berdasarkan pengalaman masyarakat di Pulau Kei Kecil sendiri. Tata kelola laut ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adat setempat, akan tetapi juga bertujuan menjaga jaminan keberlangsungan hidup mereka. Sistem masyarakat atau organisasi sosial. Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai akar budaya dan adat istiadat, yaitu filosofi, adat hukum larvul ngabal,
nilai-nilai terkandung di dalam hukum Larvul Ngabal mampu memelihara ketertiban dan hubungan keakraban antara penduduk, menanamkan rasa gotong royong atau budaya maren, serta memupuk kesadaran masyarakat untuk menjaga keharmonisan alam melalui sistem HWR yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Singkatnya, faktor budaya dan istiadat dapat diandalkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang mendukung adanya suatu keadaan yang kondusif dan harmonis. Peralatan hidup dan teknologi. Republik ID Langgur. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai melirik kalangan muda di daerah setempat agar tertarik dan mau ikut menggerakkan sektor pertanian. Kepala Dinas Pertanian Maluku Utara, Felix Tehol, di Langgur Kamis 14/11 mengatakan seluruh faktor pertanian di daerah setempat saat ini digerakkan agar dapat menyejahterakan petani dan menarik kaum muda untuk bertani dengan memanfaatkan teknologi. Dalam rangka memenuhi visi Pemda Mara, maka pendidikan cerdas, berkeadilan, dan demokratis, maka sektor pertanian diharapkan dapat mensejahterakan petani dengan menerapkan sistem pertanian berbasis teknologi. Mata pencarian pokok orang kiai yang terpenting adalah berladang, berpindah dengan tanaman utama ubi singkong atau embal, ubi jalar, keladi, kacang-kacangan, dan sedikit padi ladang. Makanan pokok mereka pada dasarnya adalah sagu yang diramu, menangkap ikan, mencari teripang, sirip ikan hiu, menyelam mutiara, serta mengusahakan perkebunan kelapa, kopi, jambu mente, dan cengkeh. Pekerjaan lainnya adalah membuat perahu nelayan. Mereka mulai berladang pada musim barat yang banyak hujannya, sedangkan pada musim timur mereka turun ke laut menangkap ikan. Dalam rangka kegiatan bercocok tanam, mereka mengenal sistem tolong-menolong. Sistem religi. Masyarakatnya masih memegang kepercayaan akan kekuatan gaib dari leluhur mereka. Mereka menyebutnya mito atau roh yang dipercayai bisa mendatangkan kebahagiaan serta kesusahan. Berhasilnya gagalnya panen, sejahtera maupun tidak sejahteranya hidup ditentukan oleh kekuatan mito. Oleh karenanya, masyarakat tidak mau meninggalkan ritual atau upacara adat pemujaan terhadap roh leluhur untuk menghindari adanya malapetaka di kehidupan mereka. Kesenian Sosoi Temar Rubil atau tari perang menggunakan busur dan anak panah, pedang, parang, dan tombak yang penuh semangat hanya ditarikan oleh kaum pria, sementara tarian yang lembut seperti Sosoi Kibas atau tari kipas yang ditarikan oleh kaum wanita. Gerakan-gerakan yang tidak terlampau lembut maupun beringas hanya terdapat dalam Sosoi Sawat atau yang disebut tari pergaulan, dan Sosoi Yarit yang disebut tari masal, menggunakan pom-pom dari daun siwalan muda yang dikeringkan dan oleh karenanya dapat ditarikan baik oleh pria maupun wanita. Gerak-gerik yang agung dan lemah lembut diizinkan dalam tarian pria seperti dalam Sosoi Swarman Fun atau tari penghormatan, menggunakan pom-pom kecil mirip kemoceng pendek dari bulu kasawari. Tetapi gerak-gerik yang cepat dan lincah tidak terdapat dalam tarian wanita. Tarian-tarian asli Kei umumnya diciptakan untuk tujuan penghormatan. Kebudayaan yang dimiliki oleh suku Kei salah satunya terwujud dalam hukum adat Larvul Ngabal.
Hukum adat tersebut sebenarnya merupakan gabungan dari dua hukum adat, yaitu hukum adat Larful dan hukum adat Ngabal. Kedua hukum adat tersebut berasal dari dua desa yang berbeda dan sebelumnya saling bersengketa. Akan tetapi, setelah kedua desa tersebut berdamai, hukum adat itu pun disatukan menjadi Larful Ngabal. Pribumi Kepulauan K juga sangat membanggakan hukum Larful Ngabal, yakni hukum adat yang mendasari seluruh adat istiadat mereka. Pemerintahan kabupaten atau Pemkab dipimpin oleh seorang bupati. Dalam melaksanakan tugasnya, bupati dibantu oleh seorang wakil bupati dan perangkat daerah. Kabupaten Maluku Tenggara adalah pembagian wilayah administratif di bawah provinsi.